panik dan bingung. Takut banget. Mental sih, itu mental bener-bener yang ngerenggut semuanya dalam diri aku. Jadi awal-awalnya waktu pertama kali aku terkena positif COVID itu aku kayak, ini yakin ya aku kena gitu kan. Ini aku bener-beneran kena, kayak masih nggak nyangka banget kalau aku nih terkena COVID. Terus semakin terus kayak aku ngasih tahu orang tua aku dan orang tua aku tuh malu, bahkan orang tua aku malu kalau aku terkena penyakit COVID. Dan teman-teman sekitar aku yang sempat bermain bareng kemarin kerja, terus jalan-jalan, itu juga takut banget untuk ketemu aku, bahkan sampai kayak mereka juga malu. Dan di situ makin lama tuh makin kayak mental aku makin, wah semua orang pada ngejauhin aku. Bener-bener sih mental yang bener diambil semuanya dalam diri aku. Gitu, yang sampai bikin imun aku bener-bener drop, hampir seminggu lah itu aku bener-bener merasa kayak aku sendiri, nggak ada yang ngedampingin, terus aku juga kayak merasa sendiri aja gitu, kayak cuma di kamar, diem, ngerenung. Itu sih benar-benar mental yang udah si COVID ini ambil dari dalam hidup aku. Aku kayak, karena seminggu itu aku merasa aku hidup sendiri, kayak aku merasa kayak aku nggak mau keluar kamar, yang benar-benar aku malu dengan, kayak aku tuh hina banget ya kena penyakit ini gitu kan, kayak kenapa sih semua orang kayak menghindar dari aku. Tapi kayak di sisi lain mungkin ini juga sentilan dari Tuhan yang kasih ke aku, yang aku mungkin sebelum-sebelumnya aku jarang berdoa, jarang kayak berkomunikasi sama Tuhan, kayak ngucapin terima kasih semua yang Tuhan beri. Jadi aku mungkin disentil ini untuk aku lebih dekat dengan Dia gitu, dengan Tuhan yang udah ngasih aku segalanya. Dan di sisi lain ya, walaupun aku sebenarnya malu juga dan teman-teman aku sempat malu, tapi ada beberapa teman yang benar-benar support aku, yang masih mau untuk ngasih kayak telepon, untuk ngasih semangat gitu. Dan ya teman-teman dan keluarga juga yang awalnya sempat malu, tapi mungkin mereka juga berpikir, oh anak saya sakit juga, ini bukan suatu penyakit yang kayak hina, kayak mungkin penyakit-penyakit yang menular orang lainnya. Ini kan memang penyakit yang semua orang mengalami, dari mungkin kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Dan akhirnya mereka juga support, terus juga teman-teman juga support, dan tentunya aku merasa Tuhan saat itu bantu aku, hanya Dia yang bantu aku. Walaupun dari sisi lain teman-teman juga bantu, tapi memang Tuhan itu nomor satu. Di situ aku juga mungkin diingatkan Tuhan untuk, hey, ayo ngobrol sama Dia gitu kan, untuk segala keluh kesah, segala apa ya, aku ngobrol sama si Tuhan. Ada banget yang awalnya aku misalnya pulang kerja, aku langsung tidur, kayak aku nggak mau, udahlah langsung tidur aja lah, kayak capek untuk ngobrol aja tuh capek gitu kan. Padahal kayak Tuhan itu udah ngasih semuanya buat kita gitu. Masa semenit 2 menit aja kita nggak mau ngobrol sama Dia, kayak ngucapin terima kasih dan apapun itu yang Tuhan kasih ke kita. Sempet kesentil juga kayak aku kena penyakit kayak gini juga nggak mungkin kalau bukan takdir ya, takdir yang Tuhan udah kasih. Ini loh, kamu saatnya kamu yang kena gitu kan. Mungkin ini juga buat aku untuk lebih dekat sama Dia. Tadinya aku nggak pernah berdoa sebelum tidur atau setelah bangun tidurnya, aku lebih kayak ngobrol sama Tuhan lewat berdoa. Dan aku juga jadi sering rosario, dan aku juga lebih sering dengan novena, ikut novena gitu. Ya aku memang kebetulan juga aktif juga, tapi kalau di gereja tuh lebih kayak ya udah aku ke gereja, ketemu teman-teman, terus kayak latihan nyanyi gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih berdoa, yang lebih berdevosi ke Tuhan dan Bunda Maria tuh aku emang nggak pernah gitu kan. Bukan nggak pernah, mungkin lebih jarang gitu. Cuman kalau semenjak kejadian ini aku lebih dekatin ke Tuhan, yang tadinya aku nggak rajin berdoa, aku jadi lebih rajin berdoa dan ikut berdevosi. Buat teman-teman yang mungkin sekarang baru terkena, yang mungkin awalnya cuek nih karena si COVID ini, mungkin menganggap COVID ini nggak ada dan akhirnya kita kena, nggak usah takut, nggak usah malu, karena sakit ini tuh bukan suatu aib, tapi kayak
semua orang tuh terkena, yang tadi aku bilang gak hanya dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas pun, pejabat-pejabat pun juga itu kena. Jadi nggak usah takut, tetap harus semangat. Intinya adalah kita harus happy, karena kalau happy itu buat imun kita semuanya naik. Karena kalau misal dari diri kita sendirinya tidak berpikir positif dan merasa gue nggak punya teman atau gue malu nih sakit ini, itu akan makin parah. Jadi ingat aja, kita sembuh ini untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga tentunya ya. Karena memang penyakit ini kan memang bener-bener kayak bisa, ya mungkin ada beberapa teman yang kehilangan keluarganya atau orang tuanya gitu sih. Tetap semangat aja, terus nggak usah pikir nggak akan sembuh, semua penyakit itu akan sembuh. Untuk maut apa itu semua itu Tuhan nentuin gitu.